Api yang membara dari pena kelahiran kembali, setiap goresannya ditulis dalam kehampaan. Selama kamu tidak mendekati Xiaoyan, rasa krisis ini tidak akan begitu kuat. Namun, Chu Jiangye masih memiliki firasat buruk. Hal ini membuat rambutnya berdiri tegak. Aku tidak tahu cara lain apa yang kamu miliki. Aku harus membunuhmu hari ini bahkan jika aku harus membayar harganya. Goresan terakhir Chu Jiangye adalah garis kematian yang ditulis oleh api karma. Dia mendorong pena kelahiran kembali ke depan. Langsung menuju Xiaoyan. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain apa yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang. Tanpa bantuan orang lain, dia mengubah nasibnya melawan kehendak surga. Kata kematian ini seperti tanda, tetapi dia bukan tanda, tetapi fondasi yang kuat dengan kekuatan reinkarnasi. Itu bahkan lebih tanpa syarat. Pada saat ini, Xiaoyan disegel olehnya dan fluktuasi yang berasal dari tubuhnya. Seharusnya tidak ada kekuatan untuk melawan. Apakah kamu masih hidup setelah pukulan ini? Chu Jiangye berteriak dengan marah. Semakin dia tidak bisa mengendalikan emosinya, semakin dia takut di dalam hatinya. Tubuh Xiaoyan dikendalikan oleh orang gila. Kata kematian jatuh padanya dengan keras. Tubuhnya meledak seketika. Akhirnya, dia tidak tahan dengan kekuatan seperti itu dan meledak menjadi sepotong besar daging cincang. Itu berubah menjadi lautan darah keemasan. Mati. Yao Nantian San. Orang-orang tidak bisa mempercayai pemandangan ini. Chu Jiangye melihat pemandangan ini dan tidak tertawa liar. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya tanpa ekspresi. Pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar. Tampaknya ketegangan tadi dilepaskan pada saat ini. Kemudian tawa rendah keluar dari mulutnya. Yang mulia, termasuk kali ini, saya telah membunuh Anda 3 kali secara total, tetapi sangat disayangkan bahwa 6 kali lainnya tidak dibunuh oleh saya. 9 reinkarnasi Anda juga telah berakhir di sini. Chu Jiangye mengangkat kepalanya, tetapi senyum di bibirnya tiba-tiba menghilang, karena dia tidak melihat jiwa Xiaoyan. Namun, pada saat ini, mata Chu Jiangye tiba-tiba mulai terbentuk, dan dia tiba-tiba mendongak. Sebuah kerangka besar muncul di atas kepalanya, dan dia berada di tengah kerangka itu. Di tengah alis kerangka itu, ada 9 segel bintang yang berkedip. Tetapi hati ini berbeda dari yang sebelumnya, itu adalah 9 hati berwarna merah darah. Telapak tangan kerangka putih itu tiba-tiba terentang, tampaknya lambat, tetapi sebenarnya itu datang dalam sekejap mata. Tepat ketika Chu Jiangye hendak melarikan diri, sosoknya tiba-tiba melonjak dengan api. Jika Anda melihat jauh, Anda dapat melihat bahwa Chu Jiangye sudah diselimuti oleh teratai api yang besar. Ini adalah teratai abadi yang telah menyerap energi. Sekarang saatnya baginya untuk meledak dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Melihat kerangka besar ini, mata Chu Jiangye menunjukkan ketidakpercayaan yang dalam. Dia dengan jelas melihat wajah daging yang hancur, tetapi pada saat ini, Xiaoyan sedang menunggu kata kematian menimpanya, karena tubuh jiwanya juga memiliki tarian warisan dari klan jiwa. Tubuh tiran surgawi 10.000 bintang. Xiaoyan telah menunggu saat ini. Tubuh jiwa super raksasa setinggi 1.000.000 kaki telah mengumpulkan rasa sakit yang telah dialaminya, dan pada saat ini, kekuatan ini meletus sepenuhnya. Tetapi jika ini masih tidak dapat membunuh Chu Jiangye, maka Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan. Dia tidak dapat memadatkan daging dan darah. Pada saat ini, tulang jari Xiaoyan jatuh dengan gila, mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Pupil mata Chu Jiangye menyusut. Ini tidak mungkin. Melihat kerangka besar ini dan rasa krisis yang menyebar di benaknya. 9 bintang merah yang bersinar di antara alis kerangka itu bahkan lebih menyilaukan.
Pada saat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir, karena dengan cara ini, kekuatannya tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Tapi sekarang Xiao Yan tidak lagi peduli dengan pikirannya yang gila. Melihat Chu Jiangye, Xiao Yan mengumpulkan semua kekuatannya di jari ini. Suara rendah Zhu Xingzi bergema di kehampaan, dan suara ini bahkan lebih mengejutkan, menyebabkan Yao Nantian dan dua lainnya gemetar dalam jiwa mereka. Ye Beijing sesekali melaporkan kejahatan itu. Dia penuh dengan kejutan dan menyaksikan pertempuran Xiao Yan. 4 di luar dugaannya. Pangeran itu tampak hormat dan dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Begitu sesuatu terjadi yang mengancam nyawa Xiao Yan, sang pangeran pasti akan mengambil tindakan. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh ratu. Xiao Yan tidak boleh mati di sini, kecuali dia melangkahi tubuhnya. Semakin kuat dirimu sekarang, semakin kamu telah mencapai akhir kekuatanmu. Jika aku mengambil jari ini, kamu akan benar-benar mati, kan? Kegilaan tak berujung muncul di mata Chu Jiangye. Kartu truf Xiao Yan benar-benar mengejutkannya dengan rasa krisis yang begitu kuat saat ini. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dia melambaikan pena kelahiran kembali di tangannya terus-menerus untuk menggambar permainan berwarna tinta untuk menutupinya. Chu Jiangye mengerti serangan Xiao Yan. Selama dia bisa bertahan melawannya dan tidak mati, Xiao Yan akan menjadi orang yang mati. Pada saat ini, Chu Jiangye membuka lengannya dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam Rebirth Vault. Bahkan jika kamu memiliki tubuh abadi, kamu tetap tidak mengerti. Fondasi dari orang kuat inti bumi tingkat kelima. Kartu trufmu tidak dapat membunuhku. Rebirth Vault berputar dengan cepat. Chu Jiangye mengangkat tangannya. Itu melesat keluar seperti tombak. Ratusan karakter mengelilinginya, semuanya terkondensasi di ujung pena. Gemuruh. Ledakan itu terdengar lagi. Kekosongan telah rusak berkali-kali, tetapi kekosongan khusus di area misterius ini dapat dipulihkan dengan cepat. Jika tidak, mudah untuk memicu badai kekosongan yang besar. Saat bertarung seperti ini, badai kekosongan tidak dapat menghentikan tekad mereka untuk saling membunuh. Jari tulang besar Xiao Yan bertabrakan dengan keras dengan Rebirth Vault milik Chu Jiangye. Ratusan karakter di atasnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa dan bertabrakan dengan gila. Masing-masing dari mereka berisi aturan kekuatan yang kuat. Karena ini, baru saja, saya memblokir jari Xiao Yan. Tentu saja, 3 napas kemudian, karakter pada pena kelahiran kembali meledak satu demi satu. Kemudian suara berderak pecah menyebar, dan Chu Jiangye terkejut. Kekuatan Xiao Yan dapat dikatakan tidak lebih lemah darinya, dan pada saat ini, tampaknya lebih kuat. Sejauh ini, Anda adalah musuh terkuat yang pernah saya hadapi. Sepanjang jalan, saya telah diurus oleh terlalu banyak orang. Sekarang saatnya bagi saya untuk berdiri. Saya tidak ingin dilindungi oleh orang lain sepanjang waktu. Jadi saya tidak hanya harus berjuang dalam pertempuran ini. Dan saya ingin menang, saya ingin menang. Bahkan jika saya harus membayar harga yang mahal, saya harus bertarung. Anda tidak akan menjadi musuh terkuat yang pernah saya temui, tetapi musuh yang harus saya bunuh. Luther berjalan sendiri. Kamu harus membunuh musuhmu sendiri. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Suara Yan keluar dengan gila. 9 segel hati berwarna darah di dahinya runtuh satu demi satu pada saat ini. Dengan kekuatan jari tulang putih yang meningkat lapis demi lapis, semua karakter pada pena kelahiran kembali Chu Jiangye runtuh. 7 pena kehilangan kekuatannya dan melesat mundur. Pada saat yang sama, terdengar suara berderak. Suara seperti itu membuat mata Chu Jiangye tiba-tiba memerah. Sialan, sial. Berani menghancurkan kelahiran kembaliku, aku ingin membunuhmu.